Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah al-'aliyyil 'azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'ullaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada Jumat yang berbahagia ini, pada Jumat kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat berkumpul, bertatap muka, dan insya Allah akan melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita yang dari zaman jahiliyah, zaman yang tak kenal mengenal, zaman yang ego mengegokan, akan tetapi diutusnya Rasulullah, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia, sehingga dengan akhlak dan budi pekerti dan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini, melalui mimbar khatib berwasiat kepada seluruh jemaah dan terkhusus kepada kami pribadi sebagai khatib pada Jumat kali ini, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam artian kata takwa yang sebenar-benarnya itu menjalankan apa yang segala diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada Jumat ini kita akan membahas sebuah cerita diskusi antara Imam Al-Ghazali yang bertanya kepada muridnya. Sekurang-kurangnya ada 3 perkara. Yang pertama, suatu ketika Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya, lalu Imam Al-Ghazali bertanya, "Wahai murid-muridku sekalian, apa yang paling dekat dengan diri kita?" Lalu murid-muridnya tersebut menjawab, "Orang tua, guru, dan sahabatnya." Imam Al-Ghazali menjelaskan semua itu jawabannya benar, tetapi ada yang lebih dekat dengan kita, ialah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian adalah suatu yang tiada seorang pun tahu kapan ia akan datang. Karena itu manusia harus selalu bersiap-siap menghadapnya. Terkadang kita merasa bahwa kematian ini masih jauh, terkadang kita merasa kematian masih lama menghampiri kita. Akan tetapi ketahuilah, yang paling dekat dengan kita yaitu adalah kematian. Jikalau kita ingin mendapatkan kematian yang husnul khotimah, maka senantiasalah kita berbuat baik, karena kematian tersebut adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang mengetahui dan tidak seorang pun yang tahu kapan ajal menjemput, kapan kematian tersebut menghampiri kita. Untuk itu marilah kita senantiasa melakukan amal ibadah dan untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya untuk bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua,
Apa yang paling berat tanggung jawabnya di dunia ini? Kata Imam Al-Ghazali. Lalu murid-muridnya menjawab, besi, batu. Imam Al-Ghazali mengatakan, iya betul, itu yang berat. Akan tetapi dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikulnya. Amanah itu adalah mereka khawatir dan akan mengkhianatinya. Dan pikulah amanah itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, gunung-gunung dan malaikat tidak mampu ketika Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk menjadi khalifah pemimpin di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak dari manusia masuk ke dalam neraka karena ia tidak dapat memegang amanahnya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Apa yang paling ringan di dunia ini? Kata Imam Al-Ghazali. Lalu muridnya menjawab, kapas, angin, debu, dan daun-daunan. Semua itu benar, kata Imam Al-Ghazali. Tapi ada yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Gara-gara pekerjaan, gara-gara urusan dunia, kita lalai akan sholat sampai-sampai kita meninggalkan yang namanya sholat. Kita harus ingat bahwa sholat adalah pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan sholat adalah kewajiban penting di dunia ini. Namun anehnya meskipun demikian, sholat adalah hal termudah yang sering terlewatkan oleh orang-orang muslim. Ringan sekali untuk mereka melewatinya. Demikianlah khutbah singkat pada Jumat kali ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, kita harus mempersiapkan sebelum ajal menghampiri kita. Yang kedua, kita harus senantiasa memperhatikan sholat kita agar kita menjadi orang bertakwa. Yang ketiga, kita harus senantiasa menjaga nafsu kita supaya kita tidak terjerumus kepada hamba-hamba yang mulia. Ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa kaffa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'dah. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمره العظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.